Wala yakfi dan tidak cukup. Wala yakfi dan tidak cukup kornuha opo barengaken niat. Kornuha opo barengaken niat bima kalawan kesunahan. Bima kalawan kesunahan qablahu kang sakdurunge membasuh wajah. Qablahu kang sakdurunge wajah sama saja. Bima kalawan kesunahan qablahu kang sakdurunge wajah. Haitsu lam yastashhibha. Haitsu lam yastashhib ing dalam sekiranya tidak melanggengkan sapa wong atau tidak barengaken sapa wong sama saja. Ing dalam sekiranya tidak melanggengkan sapa wong ha ing niat. Ing dalam sekiranya tidak melanggengkan sapa wong ha ing niat ila ghusli syai'in maring membasuh suci-wici. Ila ghusli syai'in maring membasuh suci-wici minhu sangkeng wajah. Minhu sangkeng wajah. Wama utawi anggota. Wama utawi anggota korona kang barengaken sapa wong. Korona kang barengaken sapa wong ha ing niat huwa iku utawi ma. Huwa iku utawi ma awwalu iku awalnya waslun atau awalnya pembasuhan. Awaluhu itu awalnya ghuslun atau pembasuhan. Fatafutuh mongko entek atau habis. Fatafutuh mongko entek opo sunnatul matmadoti opo kesunahan berkumur. Sunnatul matmadoti opo kesunahan kumur-kumur. Inin ghasalah lamun membasuh. Lamun terbasuh. Inin ghasalah lamun terbasuh. Maha beserta niat syai'un opo suwici-wici. Syai'un opo suwici-wici minal wajhi sangkeng wajah. Contoh kahumrotis syafati seperti mirahnya bibir. Kahumrotis syafati seperti mirahnya bibir. Ba'da niyati ing dalam setelah niat. Ba'da niyati ing dalam setelah niat. Sekilas penjelasannya. Ada beberapa kesunahan sebelum wudu. Antara lain yaitu waslul yadaini, membasuh kedua tangan kalau memang gak ada najis ya. Jadi di kedua tangan ini kalau memang gak ada najis, kita akan disunahkan untuk dibasuh. Tapi kalau sudah jelas ada najis bukan sunnah tapi hukumnya wajib dalam rangka izalatun najasah, dalam rangka menghilangkan najis. Jadi anggaplah beberapa kesunahan sebelum wudhu seperti membasuh kedua tangan, seperti kumur-kumur, seperti menghirup air umpamanya. Lah sekarang ada sebuah permasalahan. Ternyata niatnya ketika dia kumur-kumur. Jadi ketika dia kumur-kumur ternyata dia niat wudhu. Kumur-kumur dalam hati nawaitul wudhu umpamanya. Bagaimana enggak cukup? Paham ya? Tidak cukup. Kecuali seperti ini. Ketika dia kumur-kumur, ini kan bagian wajah. Atau menghirup air. Sekaligus dia sambil niat wudhu. Paham ya?
sambil niat wudu ila ghusli syai'in minhu. Jadi ketika dia menghirup air umpamanya, dalam hatinya niat nawaitul wudu'ah, sekaligus niat itu dilanggengkan sampai pembasuhan wajah. Tapi kalau memang niatnya cukup, kalau niatnya cukup ketika dia kumur-kumur niat wudu, atau mungkin ketika menghirup air niat wudu, ya nggak cukup. Yang cukup kalau seperti ini, ketika dia kumur-kumur contohnya, sekaligus niat wudu sampai membasuh wajah, berarti ini cukup. Maka ada bahasa haitsu lam yastashha ila ghusli syai'in minhu. Jadi membarengkan niat itu tidak cukup dengan melakukan kesunahan-kesunahan sebelum wudu, contohnya seperti kumur-kumur. Jadi ketika kumur-kumur atau mungkin ketika menghirup air dia niat wudu, nggak cukup, kecuali ketika dia menghirup air niat wudu sekaligus masih niat dan dia sambil membasuh wajah, baru cukup. Oleh karena itu kalau memang niat bersamaan dengan anggota, umpamanya wajah, berarti itu yang dimaksud dengan anggota pertama umpamanya. Maka dalam hal ini karena wajah itu yang harus dibasuh ketika wudu, berarti tidak cukup ketika kita niat itu bersamaan dengan sebelumnya. Dalam praktek tadi, yaitu ketika kita menghirup air sekaligus membasuh wajah dan niat wudu, berarti itu sudah sah wudunya, akan tetapi fatafutu sunnatul matmaghati, maka dia sudah tidak mendapat kesunahan kumur-kumur atau kesunahan menghirup air. Jadi saya ulangi lagi, ketika dia menghirup air sekaligus niat wudu, dan niat tadi sampai dia lakukan ketika membasuh wajah, berarti wudunya sah tapi tidak mendapat kesunahan kumur-kumur, kesunahan menghirup air. Dicontohkan di sini yang sebagian wajah kahumratis syafatih ba'daniyah, seperti ini bibir yang merah-merah atau seperti merah-merahnya bagian bibir. Ketika kita sudah membasuh, ini kan juga termasuk wajah, paham ya?